museum-museum yang ada di kawasan Kota Tua kan letaknya di bangunan cagar budaya yang usianya sudah ratusan tahun. Bangunan cagar budaya golongan A yang tidak boleh kita ubah ya. Jadi kalau ruangan-ruangannya begini ya begini, kita nggak boleh bongkar di dalamnya dan sebagainya. Gedung Museum Wayang itu didirikan di lokasi yang dulunya merupakan gereja Belanda. Jadi tahun 1642 itu Belanda membangun gereja yang kemudian disebut Gereja Belanda Lama. Ternyata pondasi gereja yang dibangun itu kurang kuat karena memang struktur tanah di kawasan ini itu bukan tanah yang solid ya, sehingga menyebabkan keretakan-keretakan di dinding gereja Belanda Lama itu. Sehingga kemudian pada tahun 1732 Belanda membangun lagi sebuah gereja yang disebut Gereja Belanda Baru sampai kurang lebih tahun 1808. Kemudian akhirnya di tahun 1912 pemerintah Belanda membangun gedung yang seperti sekarang ini menjadi Museum Wayang. Mereka pernah menggunakan itu sebagai Museum Batavia Lama. Jadi museum pertama di Jakarta itu dulunya adanya di gedung itu. Akhirnya atas prakarsa Gubernur DKI pada masa itu Bapak Ali Sadikin, gedung itu dijadikan Museum Wayang dan diresmikan pada tanggal 13 Agustus tahun 1975. Dan kami sangat beruntung di tahun 2003 Bapak Haji Probo Sutejo itu menghibahkan tanah dan bangunan di samping gedung Museum Wayang itu. Kemudian di tahun 2005 kami mulai membangun gedung baru. Jadi sekarang kalau dilihat dari depan itu seperti ada dua gedung baru. Kita punya koleksi wayang yang cukup lengkap ya. Kita punya wayang golek, kita punya wayang kulit, kita punya wayang klitik, wayang beber, wayang suket. Kita ada juga wayang revolusi yang dipinjamkan untuk waktu yang tidak terbatas dari museum di Rotterdam. Kemudian kita juga punya koleksi gamelan, koleksi topeng juga ada di sana. Jadi memang awalnya koleksi dihibahkan dari Yayasan Awangi, kemudian ada penambahan koleksi yang kita terus kembangkan ya dari awal pendirian sampai dengan saat ini, baik melalui pembelian maupun hibah-hibah juga dari masyarakat, dan juga kita punya koleksi boneka atau wayang dari berbagai negara lain. Karena memang kita wayangnya lengkap ya, dari seluruh koleksi wayang di Nusantara itu dimiliki oleh Museum Wayang. Kita punya blencong. Blencong tuh lampu ya. Jadi dulu pagelaran wayang zaman dulu ketika belum ada listrik itu pakai lampu yang pakai minyak kelapa untuk bahan bakarnya. Usianya sudah 200 tahun yang hampir serupa dengan yang dimiliki oleh Pura Mangkunegaran di Surakarta. Dia bentuknya burung Garuda dan terbuat dari perunggu. Nah, itu salah satu masterpiece kita di sana. Kemudian kita juga punya wayang Kiai Intan. Ini dibuat oleh seorang ini keturunan Tionghoa namanya Babah Polin dari Muntilan. Dia buat sekitar 1870-an. Kita punya satu set wayang Kiai Intan. Kenapa dinamakan Kiai Intan? Ya karena ditaburi intan gitu ya. Dan satu set dengan gamelan Kiai Intan. Kalau museum di Jakarta yang tertinggi jumlah kunjungannya itu adalah Museum Sejarah Jakarta ya. Nah, nomor 2 itu adalah Museum Wayang, khusus untuk di museum-museum DKI ya. Jadi cukup banyak pengunjungnya Museum Wayang. Awalnya ketertarikan datang ke museum itu sebetulnya bukan dia mau lihat setiap koleksi dia pelajari satu-satu, bukan. Tapi dia datang untuk mencari tempat di mana dia bisa bikin konten lah yang menarik dan sebagainya. Nah, Museum Wayang ini bukan hanya menarik minat masyarakat Indonesia, tetapi banyak juga turis asing yang datang ke sana karena
wayang itu memang Indonesia banget gitu loh, dan juga sudah ditetapkan sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity kan oleh UNESCO. Jadi banyak sekali kulturis asing yang datang ke sana karena memang kawasan Kota Tua ini kan juga banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Kami juga menerima turis yang penumpang kapal cruise. Kapal cruise yang mampir di Tanjung Priuk itu punya jadwal tetap untuk berkunjung ke Museum Wayang gitu ya. Jadi ya cukup diminati oleh pengunjung. Memang sama dengan museum-museum yang lain, awal-awalnya juga banyak rombongan sekolah yang datang ya, diharuskan datang ke museum gitu. Tapi juga akhir-akhir ini kunjungan anak-anak muda yang memang datang untuk melihat wayang, untuk melihat koleksi museum wayang ataupun melihat pagelaran wayang. Jadi kami juga mengadakan pameran-pameran temporer di museum. Di Museum Wayang kita bikin misalnya ada pagelaran wayang di sana yang bisa juga diakses oleh publik. Bagaimana wayang itu dimainkan oleh seorang dalang. Apa sih pagelaran wayang secara lengkap, di mana ada nayaganya yang pemain musiknya, ada sindennya dan sebagainya, itu mereka bisa lihat di Museum Wayang pada saat ada pagelaran wayang di hari Minggu. Dan ini bukan model pagelaran wayang semalam suntuk, tetapi kita sebutnya pagelaran wayang yang dipadatkan. Biasanya kita mulai dari jam 10 sampai jam 2 siang saja gitu. Nah, kalau mau lihat jadwal pagelaran wayang bisa simak Instagramnya Museum Wayang atau Museum Seni. Jadi kita pagelarkan setiap minggu berbeda-beda gitu. Banyak juga turis-turis asing yang datang dan walaupun dia nggak ngerti dialognya ya, tetapi dia sangat menikmati. Dia duduk paling depan, dia nonton gitu, dia menikmati gamelan musiknya dan menikmati aja pertunjukannya itu. Saya juga merasa agak berbesar hati karena kita kerjasama dengan Pepadi, Persatuan Pedalangan Indonesia, dalam melakukan pagelaran-pagelaran wayang di Museum Wayang. Jadi Pepadi ini mereka ada pembinaan juga kepada dalang-dalang muda. Mereka kan punya komunitas. Saya sih menghimbau ya masyarakat untuk datang ke museum. Jadi banyak sekali yang bisa didapat dari berkunjung ke museum. Yang jelas dia bisa melihat kekayaan seni budaya bangsanya. Memang museum itu perawatan koleksi nggak mudah ya. Wayang ini kan dari kulit ya, terutama yang dari kulit ini kan sangat sensitif ya. Kulit itu kan bisa jamuran. Kita memang harus rutin merawatnya. Ada jadwalnya kapan wayang itu dianginkan, disimpan di kotak-kotak atau di laci-laci ya, yang kita sudah kasih kertas asam. Tapi ada waktunya itu harus dikeluarkan, diangin-angin. Kemudian ada pembersihan-pembersihan yang harus kita lakukan secara terjadwal. Di Museum Wayang kita punya konservator ya. Kalau untuk memperbaiki koleksi-koleksi itu kan namanya konservator. Kita punya kurator juga di sana. Ada tenaga ahli juga kita ada di sana. Tetapi kadang-kadang kita juga bekerja sama dengan pihak lain, bisa melalui Pusat Konservasi Cagar Budaya atau juga kita mendapatkan bantuan dari berbagai pihak lah selain perawatan rutin yang kita lakukan. Tentu ya, kita pasti melakukan pengecekan secara berkala koleksi-koleksi kita, baik yang di ruang pamer maupun yang di storage ya. Ketika koleksi itu dipinjam, itu juga ada syarat-syarat juga yang cukup ketat. Jadi kita pinjamkan koleksi, harus ada juga yang mendampingi ketika koleksi itu dibawa, dan ketika kembali lagi ke kita harus diasuransikan dan sebagainya. Penambahan ada, baik dengan pembelian maupun hibah. Terus yang saya bilang tadi boneka mancanegara itu juga sebagian besar merupakan hibah ya, baik
dari kedutaan besar maupun dari ekspatriat-ekspatriat yang tinggal di Indonesia. Keamanan koleksi tentu saja menjadi perhatian kami juga ya, karena memang koleksi yang kami miliki kan tinggi nilainya. Jadi kami di museum punya security, petugas keamanan yang berjaga terus di museum selama 24 jam. Kami juga lengkapi dengan CCTV. Jadi di setiap ruangan ada CCTV yang memantau pergerakan pengunjung. Ritual sih ada saja ritual. Misalnya wayang potehi ketika mau diganti bajunya, katanya sudah diminta diganti bajunya, juga ada ritual khusus. Ya kita bisa menerima itu, jadi kita mengemasnya juga sebagai suatu edukasi ya kepada masyarakat, bukan sebagai sesuatu yang itu kan kekayaan seni budaya juga kan. Ritual itu kan juga seni budaya dari suatu masyarakat juga. Jadi kita mengemasnya sebagai suatu muatan edukasi untuk masyarakat. Sudah ribuan orang, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang yang datang ke museum dan baik-baik saja kan. Iya, memang tentu saja ada saja yang berpendapat seperti itu, karena kan bangunannya bangunan tua, apalagi kayak misalnya museum wayang. Nah dulu zaman Belanda itu pemakaman itu adanya di gereja. Jadi pejabat-pejabat penting Belanda itu ketika meninggal itu dimakamkannya di halaman gereja gitu. Jadi ada makam juga di situ. Nah di museum wayang kan masih bisa dilihat di tengah-tengahnya itu ada prasasti nisan untuk Jan Pieter Zoon Koen ya, Gubernur Jenderal VOC gitu kan. Selain JP Koen itu di dinding-dindingnya juga ada nisan-nisan dari pejabat-pejabat dan orang-orang Belanda yang dulu tinggal di Batavia gitu. Jadi kan konotasinya namanya juga kuburan gitu kan. Mistis lah gitu ya. Tapi ya sejauh kita tidak melakukan hal-hal yang kita bersopan-sopan aja gitu ketika berkunjung, maka insya Allah itu juga diganggu. Jadi tidak usah takut. Datanglah ke museum ya, untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia ya. Kalau ke sini, ke Kota Tua, satu kali datang begitu banyak yang bisa didapat. Mau wisata apa? Wisata kuliner bisa di sini ya. Mau wisata sejarah, seni budaya ada di sini. Sport tourism ya, tanda kutip bisa kita, karena ini sudah kawasan low emission zone, jadi mau olahraga pagi di sini juga bisa, mau ini, jadi begitu banyak yang bisa didapatkan dengan sekali datang gitu. Jadi paket lengkap lah kalau datang ke sini. Wayang ini sudah menjadi identitas bangsa Indonesia. Sudah diakui UNESCO, udah kagak ada lagi negara lain yang bisa mengakui wayang ya. Jadi wayang itu miliknya Indonesia. Nah, beberapa warisan budaya kita sudah diakui UNESCO, tapi masyarakatnya nggak tahu wayang itu apa. Nah, mereka harus tahu dong, karena itu identitas bangsanya kan. Kalau kita nggak punya identitas diri, gimana kita mau survive, mau eksis di mana-mana gitu. Nah, untuk itu dia datanglah ke museum, bisa lihat di situ semua sejarahnya tentang wayang. Bagaimana tokoh-tokohnya, filosofinya di balik itu, ceritanya dan sebagainya, bisa dia lihat bentuknya, wujudnya wayang seperti itu, lihat bagaimana itu dipagelarkan, itu bisa datang ke museum wayang. Jadi jangan sampai tidak pernah ke museum gitu. Jadi datanglah ke museum, bukan hanya bisa belajar wayang, bisa juga seru-seruan di sini, bisa juga foto-foto atau bikin konten tentang pagelaran wayang. Jadi jangan lewatkan kesempatan di hari libur, manfaatkan untuk berkunjung ke museum.
Ada retribusi tapi nggak mahal ya. Dewasa umum hanya Rp5.000 ya. Untuk mahasiswa hanya Rp3.000. Untuk pelajar jadi dari SD sampai dengan SMA hanya Rp2.000 tuh sama kayak masuk toilet. Udah bisa dapat segala macam informasi di dalamnya, bisa ke toilet juga. Gitu ya, jadi nggak mahal. Yang kaca patri yang di tangga itu salah satu keunikan juga, kenapa? Karena memang dibawa langsung dari Belanda. Nah, itu merupakan pemberian hadiah dari Presiden Direktur di Belanda untuk ke Presiden Direktur di NHM yang di Indonesia, untuk mengobati kerinduan mereka atas tanah kelahirannya gitu. Jadi ada 5 panel. 4 panel itu menggambarkan musim di Eropa, musim semi, musim salju, musim gugur, kemudian musim panas, dan ada 1 panel menggambarkan Indonesia.